pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kristiana Moi, guru pendidikan agama Katolik di SDI Impres Rata, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa LPTK Santo Yakobus Maroke tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan video UKIN dengan materi perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Puji Tuhan. Mari silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, kita berdoa sebagai umat beriman. Apabila kita bersyukur, maka kita harus berdoa. Mari kita berdiri, siapkan diri untuk berdoa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ya, Nada, silakan maju. Dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkah dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Kami haturkan kepada Engkau lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, Nada. Terima kasih untuk Nada. Ibu silakan duduk kembali untuk semua. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Tahu kesepakatan kelas? Tahu. Yang
Yang pertama, peserta didik mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah dengan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Dengan tujuan pembelajaran ini, supaya pembelajaran kita lebih jelas lagi, Ibu akan menyajikan cerita tentang siapa? Angela dan Angelo. Jadi Ibu minta kamu buka buku di halaman 4. Baca. Baca. Setelah kamu membaca cerita tentang si kembar Angela dan Angelo, yang pertama itu bagaimana kesanmu terhadap cerita si kembar Angelo dan Angela tadi? Nada. Saya sangat terkesan karena kemiripan Angela dan Angelo mirip dengan orang tuanya saat masih remaja atau muda. Iya, Nada terkesan dengan kemiripan Angela dan Angelo karena sama persis bapak mamanya pada saat masih muda. Yang berikut, dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupaan? Ya, Vila. Dengan ibunya. Begitu pula Angelo mirip dengan siapa? Dengan ayahnya. Dengan ayahnya. Iya, tepuk tangan anak-anakku semangat. Berikut, apa yang dimaksud dengan kemiripan atau serupa? Kesamaan. Sama? Persis. Lebih mirip siapakah dirimu? Avila. Siapa lagi? Odi. Bapak dan Mama. Siapa lagi? Yang berikut, mana yang lebih menyenangkan hatimu? Mirip dengan orang jahat atau mirip dengan orang hebat? Mirip dengan orang hebat. Mirip dengan orang hebat. Mau mirip dengan orang jahat? Tidak. Apa arti peribahasa bagai pinang dibelah dua? Kesamaan. Apa? Sama persis. Iya, bagai pinang dibelah dua itu sama-sama persis. Jadi ini Angelo dan Angela itu mempunyai kemiripan. Coba lihat, miripnya di mana? Rambut, tangan, hidung, kulit. Iya, kulit, mata, hidung, rambut, bentuk tubuhnya, dagunya. Jadi sama persis. Jadi itu si kembar Angela dan Angelo. Kita juga sama persis dengan kita punya orang tua. Jadi ini Ibu akan menyajikan sebuah video yang akan kamu tonton tentang kisah penciptaan, tentang
10 menit. Nama kelompok itu terserah kamu mau kasih nama kelompok apa ya. Sudah? Jadi sudah selesai semua? Kita siap untuk mempresentasikan dari setiap kelompok. Ibu beri kesempatan kelompok mana yang sudah duluan? Sudah habis? Ya, kelompok mereka nada. Nama kelompok apa nada? Santo Yohanes. Santo Yohanes, silakan. Di situ, di situ. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Santo Yosef. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, setelah menonton video tentang kisah penciptaan, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia. Pada awal mulanya, Allah menciptakan manusia dengan gambar dan rupanya dari tanah, dan Allah memberikan nafas buatan. Yang kedua, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena begitu besar cinta Allah pada manusia. Yang ketiga, apa tugas manusia sebagai cipta Allah? Membantu Allah untuk melestarikan bumi dan alam ciptaannya. Yang keempat, tuliskan 3 contoh perbuatan manusia sebagai cipta Allah. Yang pertama, mengolah alam ciptaannya. Yang kedua, mengusahakan pemulihan Allah. Yang ketiga, memelihara dan menciptakan kembali dunia. Yang kelima, tuliskan ayat kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap merata di bumi. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Santo Yosef. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain tentang jawaban dari kelompok Santo Yosef tadi? Ada tidak? Hah? Tidak ada? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok Santo Yosef? Jadi baik, untuk kelompok Santo Yosef, Ibu persilakan untuk duduk. Terima kasih, Bu. Jadi anak-anak, kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kisah penciptaan manusia yang Anda sudah nonton di video tadi. Jadi jawaban-jawaban itu semuanya mengarah pada penciptaan siapa? Allah. Allah menciptakan
yang luhur kepada manusia supaya mengangkat derajat manusia. Antara laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama derajat. Jadi yang kedua itu tadi tentang apa? Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa? Iya, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan? Jadi menurut gambar dan rupa Tuhan itu Allah menciptakan manusia itu sebagai citra Allah supaya bisa membantu Tuhan untuk mengolah apa? Mengolah dan melestarikan alam semesta. Yang berikut, Tuliskan ayat kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26. siapa yang tahu? Ya, silakan ada. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan di seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi itu ayat kitab suci atau kitab Kejadian bab berapa tadi? Bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, bagaimana baiklah menjadikan bumi manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia itu bisa berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi itu jawaban-jawaban yang sudah kamu jawab tadi. Jadi itu manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, dan manusia itu diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Dari Tanah. tanah atau Debu. jadi manusia pertama itu diciptakan Allah itu dari tanah dan debu. Jadi dalam Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan itu dengan laki-laki atau bagi laki-laki. Hal itu berarti bahwa perempuan tidak boleh direndahkan oleh siapa? Laki-laki. Direndahkan oleh laki-laki. Jadi perempuan juga memiliki peranan yang istimewa dalam kehidupan manusia. Istimewanya itu bagaimana? Perempuan bisa laki-laki tidak bisa masak. Melahirkan. Laki-laki bisa melahirkan? Tidak. Jadi perempuan itu sangat istimewa. Nah, maka tidak boleh merendahkan derajat perempuan. Perempuan itu menjadi perantara itu kelahiran seorang manusia ke dunia. Jadi perempuan itu bisa melahirkan. Maka kalau yang laki-laki tidak boleh merendahkan perempuan. Perempuan juga itu bisa mengandung dan melahirkan. Jadi faktor-faktor yang tidak mempengaruhi munculnya ketidakadilan atau ketidaksetaraan kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adalah apa? Ada kebiasaan yang turun-temurun. Jadi adat dan kebiasaan yang turun-temurun. Kalau dia masih berpegang pada adat, pasti dia akan mengikuti adatnya. Laki-laki, perempuan, laki-laki itu di atas, perempuan itu di bawah. Jadi segala yang urusan laki-laki selalu ke depan, perempuan itu di
Jadi itu kurangnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kurangnya informasi yang dapat diserap oleh masyarakat, terutama dengan pendidikan. Makanya kita yang di pelosok-pelosok itu pendidikannya masih rendah. Jadi kita masih ikut adat istiadat yang lama. Jadi baik anak-anak, materinya kita sampai di sini dulu. Jadi Ibu mau beri kesempatan kepada kalian. Mungkin ada materi-materi yang Ibu jelas atau poin-poin yang Ibu jelas tadi masih kurang mengerti oleh kamu. Siapa yang masih belum mengerti tentang materi-materi tadi? Sudah? Sudah semua? Sudah paham? Sudah. Nah, jadi materi kita sampai di sini. Pertemuan berikutnya materi kita adalah laki-laki dan perempuan sederajat. Jadi sebelum itu nanti Ibu beri tugas untuk minggu berikutnya. Kalian sampai di rumah bawa dengan buku pembelajaran ini, baca-baca dulu materi itu. Yang kedua itu yaitu laki-laki dan perempuan sederajat. Sebelum itu Ibu ingin bertanya, apa yang belum kamu pahami? Tidak ada. Sudah pahami semua? Ya, belum. Ya. Kalau sudah pahami semua, seperti apa yang sudah ditugaskan oleh Ibu tadi, yaitu bawa dengan buku mata pelajaran itu, sampai di rumah kamu baca-baca kembali materi yang berikut, yaitu laki-laki dan perempuan sederajat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Bapa yang berada di surga, ya Bapa dalam surga, puji dan syukur karena berkat hadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami dari pembelajaran tadi. Semoga materi-materi yang berikut